Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenangan-Mu. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenangan-Ku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, yang maha mengasihi, yang sangat memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Selamat pagi Tuhan, ketika pagi hari ini kami boleh menghadap-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Kami bersujud, kami bertelut di hadapan-Mu Tuhan untuk memohonkan berkat setiap apapun yang hendak kami lakukan sepanjang hari ini Tuhan. Tapi sebelumnya Tuhan, ketika kami hendak melakukan aktivitas kami hendak belajar tentang satu firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami bisa belajar kepada-Mu. Ajari kami Tuhan untuk terus bertekun di dalam firman-Mu,
untuk kami bisa lebih belajar mengerti tentang apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan Engkau berbicara pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika pagi hari ini kita akan mendengarkan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari surat Paulus yang ditulis untuk jemaatnya di Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan kemudian melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita hanya belajar dari satu ayat firman Tuhan saja, di mana kita diajar saat ini untuk melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, dengan tulus, tanpa memiliki tendensi apa-apa. Ketika kita berbuat baik, ketika kita menolong sesama, ketika kita melakukan sesuatu, kita diajari pada pagi hari ini untuk loss, untuk tidak memikirkan imbal balik, untuk tidak memikirkan apa yang akan aku dapat dari apa yang aku lakukan saat ini. Perbuatan baikku saat ini tidak akan menimbulkan kebaikan yang aku terima. Banyak sekali contoh di dalam kehidupan kita ketika seseorang menolong, ketika seseorang membantu orang lain, membantu saudaranya, membantu temannya, membantu siapapun, dia memiliki tendensi yang tertentu. Kadang ketika seseorang menolong orang lain, di balik pikirannya dia memiliki keinginan untuk mendapatkan sesuatu imbalan dari apa yang dilakukan tersebut. Dan itu sebenarnya sah-sah saja. Tetapi ketika pagi hari ini kita diajar untuk melakukan sesuatu dengan tulus, seperti apa yang dikatakan di situ, perbuatlah semuanya untuk Tuhan dengan segenap hatimu dan bukan untuk manusia. Karena ketika kita melakukan perbuatan baik, kita lakukan semuanya demi untuk kemuliaan nama Tuhan, tentunya di sana Tuhan yang akan memberikan jaminan. Tuhan yang akan memberikan jaminan sesuatu kebaikan kepada kita. Dan itu bisa datang kapanpun, dan itu bisa datang dari siapapun, dan itu bisa datang dimanapun. Jadi sebenarnya ketika Tuhan mengajarkan melalui Rasul Paulus saat ini, kita dituntut untuk melakukan sesuatu dengan segenap hati kita untuk demi kemuliaan nama Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu sebenarnya di sana ada jaminan kebaikan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, seperti ilustrasi yang tadi kita lihat, kadang-kadang kita menolong, kadang-kadang kita membantu orang lain
dengan sepenuh hati kita, dengan keikhlasan kita, dengan ketulusan kita. Tetapi pada saatnya kita malah dihiraukan, kita malah tidak dianggap, bahkan kita malah dicampakkan. Jadi kita berpikir bahwa apa yang aku lakukan kemarin, pertolongan yang aku lakukan, atau perbuatan baik yang aku lakukan, kok balasannya seperti ini. Nah, itu yang seringkali terbersit dalam pikiran kita. Kenapa kok Tuhan tidak adil? Kenapa kok Tuhan memandang sesuatu dari apa yang kita buat itu dibalas dengan perbuatan yang sebaliknya? Kebaikan kita dibalas oleh orang lain dengan satu keburukan. Dan seringkali kita berpikir sia-sia. Mbok ya wis jane ndek men kae rasa tak tulungi. Mbok ya wis jane ndek wingi kae rasa tak ewangi. Tapi sebenarnya di dalam firman Tuhan pagi hari ini, kalau kita bisa merenungkan betapa ajaibnya janji Tuhan melalui Rasul Paulus, ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, bahkan melakukan kebaikan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan tanpa tendensi apapun dari orang yang kita tolong, dari orang yang kita bantu, niscaya di sana kita akan mendapatkan kebaikan. Nah, itu yang menjadi perenungan buat kita pagi hari ini. Apakah selama ini kita sudah melakukan bagian kita dengan baik dalam konteks firman Tuhan pagi hari ini? Apakah kita sudah melakukan sesuatu dengan segenap hati kita untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk manusia? Kita bisa merenungkan di dalam kehidupan kita, kita bisa merenungkan di dalam hati kita. Sudahkah kita melakukan firman Tuhan yang kita terima hari ini, pagi ini, dalam kehidupan kita? Amin. Langkahku